Rokok mempunyai sifat atau karakteristik yang peredarannya membutuhkan pengawasan dan konsumsinya memerlukan pengendalian. Menurut Tobacco Control Support Center atau TCSC, pada tahun 2020, jumlah konsumen rokok Indonesia mencapai 33,8% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2018. Permintaan rokok yang tinggi ini tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal. Hal ini menurut Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi bertajuk Gempur Rokok Ilegal. Sejalan dengan fenomena tersebut, Bea Cukai terus berupaya mengedukasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi ketentuan cukai. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisasi pelanggaran di bidang cukai. Adanya cukai rokok di Indonesia adalah bentuk upaya pengendalian harga jual dari pemerintah Indonesia terhadap rokok dan produk tembakau, seperti sigaret, cerutu, serta rokok daun yang dipungut dan berlaku pada saat pembelian. Ketentuan ini berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, dengan perubahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Aturan ini kemudian diteruskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD, di mana pengenaan pajak tembakau dengan cukai rokok dibedakan. Seperti diketahui bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang memiliki karakteristik tertentu untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan. Dan demi mewujudkan tujuan tersebut, terdapat regulasi yang harus dipatuhi oleh pengguna jasa dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjaga kepatuhan penggunaan jasa dan masyarakat, perlu adanya sosialisasi mengenai ketentuan cukai. Sebagai implementasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT, Kantor Bea Cukai di setiap wilayah menggelar sosialisasi bersama dinas pemerintah setempat. Sinergi dengan pemerintah daerah dilakukan sebagai wujud langkah preventif peredaran rokok ilegal di lingkungan masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut, Bea Cukai Semarang bersama Dispora Budpar Kabupaten Grobogan kembali bekerja sama mensosialisasikan ketentuan cukai melalui pagelaran seni budaya campur sari. Sosialisasi ini digelar di objek wisata Bledug Kuwu yang terletak di Desa Kuwu, Kecamatan Kradingan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Acara dibuka dengan sambutan dari Wakil Bupati Grobogan sekaligus Ketua Seni Budaya Nusantara atau KSBN Bambang Pujianto. Beliau mengungkapkan dukungan dan apresiasinya atas dilaksanakannya sosialisasi mengenai rokok ilegal di lokasi wisata Bledug Kuwu. Selain tempat tersebut merupakan salah satu ikon yang berada di Kabupaten Grobogan, beliau juga mengungkapkan bahwa kesenian campur sari merupakan bentuk nguri-nguri kebudayaan asli daerah, juga sebagai bentuk melestarikan warisan leluhur untuk kemudian diteruskan kepada generasi selanjutnya. Beliau menambahkan, dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat memiliki pemahaman tentang rokok-rokok yang selama ini diperjualbelikan maupun dikonsumsi masyarakat. Dihimbau masyarakat agar tidak membeli, mengkonsumsi, bahkan mengedarkan rokok ilegal atau non-cukai tersebut. Karena hasil cukai sangat membantu dalam hal pembangunan dan nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Di antaranya untuk membangun fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, penanganan stunting, vaksin COVID-19, dan sosialisasi semacam ini. Yang saya hormati Forkopimcam, Bu Camat atau yang mewakili Pak Sekcam. Oh ya, tak dungake dadi Sekcam. Jadi pantes Sekcam kublukan pantes. Yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang wakili baik dari kepolisian maupun dari Bea Cukai. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Heru, yang jelas tujuan kita adalah gempur rokok ilegal supaya tidak. Selanjutnya adalah sambutan dari PLT Kepala Dispora Budpar Grobogan Heru Dwi Cahyono. Beliau mengungkapkan bahwa sosialisasi ketentuan cukai melalui media kesenian campur sari merupakan dalam rangka pelestarian seni budaya. Selain itu, sebagai bentuk optimalisasi dan memperkenalkan destinasi wisata Bledug Kuwu kepada masyarakat Kabupaten Grobogan dan Jawa Tengah, yang pada khususnya untuk lebih mengenalkan kesenian dan objek wisata di Kabupaten Grobogan. Dan berkaitan dengan sosialisasi ketentuan cukai tersebut, beliau menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi, memperjualbelikan, bahkan mengedarkan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Grobogan. Selain berbahaya bagi kesehatan karena konsumsinya yang tidak jelas, rokok ilegal juga merugikan pendapatan negara. Rokok yang legal, jangan dari yang ilegal-ilegal itu kadang ada rokok polos, rokok putih itu, termasuk ada rokok yang pitanya tidak sesuai, termasuk ada pita bekas dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Novi dari Bea Cukai dan dari Pak KPO Satreskrim Polres Grobogan. Pada intinya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Wakil Bupati yang berkenan hadir pada kesempatan ini, termasuk juga ini dari grup Banana. Saya baru pertama kali ini dengan grup Banana, luar biasa. Grobogan ternyata kaya akan budaya, termasuk juga kita tempatkan di Bledug Kuwu juga dalam rangka kita menyemarakan tempat-tempat wisata yang ada di Grobogan.
Terus terang kita tidak cukup beruntung dengan kabupaten-kabupaten lain yang punya tempat wisata alam yang cukup bagus, tapi paling tidak kita harus mensyukuri dan kita perbanyak event-event untuk menyemarakkan. Mungkin saat ini tingkat kehadiran atau tingkat kunjungan di Bleduku juga tidak cukup bagus, tapi tahun ini kita ada upaya-upaya untuk meningkatkan destinasi wisata ini kita perbaiki. Ada bantuan-bantuan desa wisata kemarin di Baby Volcano juga tadi sempat disampaikan, juga ada dapat bantuan, termasuk juga Bleduku kita pelan-pelan untuk merevitalisasi. Memang cuacanya cukup panas sekali, karena kalau ditanami tanaman juga agak susah tumbuhnya karena itu tadi konturnya airnya asin dan seterusnya. Tapi ini tidak mengurangi niat kita, tidak mengurangi kebersamaan kita untuk terus meningkatkan kualitas tujuan wisata yang ada di Kabupaten Gerobokan. Saya kira itu beberapa yang kami sampaikan. Suasana sosialisasi menjadi meriah dengan iringan langgam campur sari yang dipersembahkan oleh Orkes Musik Campur Sari Banana. Beda nanti untuk nyumbang lagu. Oh gitu? Ngoten nggih no. Oh iya. Harus. Berarti Ngoten nggih. kalau tanglet bananane nggih. Nggih mangke kula share. Seperti diketahui, musik campur sari cukup populer di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Gerobokan. Jenis musik ini cukup diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari orang tua hingga generasi milenial. Bentuk adaptasi musik campur sari ini memiliki ciri adanya instrumen gamelan berupa kendang, saron, demung, rebab, siter, dan sentuhan modern berupa gitar elektrik, gitar bass, rebana, keyboard, dan drum, di mana semua berpadu selaras mengiringi para penyanyi yang melantunkan lagu. Memasuki inti acara, sosialisasi ketentuan cukai disampaikan oleh narasumber dari kantor Bea Cukai Semarang dan Polres Gerobokan. Alvida Novi Sahara selaku Humas Bea Cukai Semarang dan Dedi Setiawan dari Satreskrim Polres Gerobokan memberikan edukasi mengenai dasar peraturan barang kena cukai, ciri rokok ilegal, persyaratan penerbitan NPP BKC atau nomor pokok pengusaha barang kena cukai, hingga cara pengecekan keaslian pita cukai. Bapak Ibu di sini mungkin sudah tidak asing dengan cukai, nggih. Jadi cukai ini definisinya adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu dengan sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah, barang-barang tertentu ini adalah ada 3 di Indonesia. Yang pertama etil alkohol, yang kedua minuman mengandung etil alkohol, dan yang terakhir
hasil tembakau. Nah, barang seperti apa yang dapat dikenakan cukai? Nah, barang yang dikenakan cukai yaitu yang memiliki 4 sifat atau karakteristik. Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Kemudian yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, karena dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup, sehingga perlu adanya pembebanan pungutan demi keadilan dan keseimbangan. Jadi penerimaan cukai ini nanti akan masuk ke dalam penerimaan negara dan kemudian akan digunakan untuk membiayai belanja negara, Bapak Ibu. Teks Republik atau Indonesia. Teks cukai hasil tembakau, jumlah isi kemasan, jenis hasil tembakau. Jadi memang benar apa yang disampaikan sama Ibu. Kurang lebih 12,5% hasil dari penjualan didistribusikan pajak dari kita untuk kita. Yang pasti sarana pembangunan untuk sekolah ataupun mungkin yang lainnya. Terus di sini Seperti diketahui, karakteristik barang kena cukai diantaranya adalah 1. Konsumsinya perlu dikendalikan, 2. Peredarannya perlu diawasi, 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, 4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sedangkan contoh barang kena cukai antara lain 1. Etil alkohol atau etanol, 2. Minuman yang mengandung etil alkohol, 3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Selain itu, Novi juga menjelaskan persyaratan penerbitan NPP-BKC agar para peserta yang sudah siap menjadi pengusaha di bidang hasil tembakau sehingga nantinya tidak kesulitan dalam alur perizinannya. Acara cukup komunikatif dengan banyaknya masyarakat yang ingin tahu mengenai ciri-ciri rokok ilegal. Hal ini menjadi stimulasi bagi masyarakat untuk lebih sadar terhadap bahaya rokok ilegal bagi kesehatan dan tentunya sangat merugikan negara. Novi menghimbau bagi para penjual-penjual warung kecil yang mungkin karena ketidaktahuan dari aturan terkait pelanggaran cukai untuk lebih berhati-hati dan selektif untuk tidak menjual rokok polos, rokok ilegal, rokok bercukai palsu, rokok bercukai bekas. Dan apabila menemui oknum atau sales yang menawarkan rokok dengan harga murah, kemudian dikemas tidak ada pita cukai dan memiliki indikasi mencurigakan, agar jangan pernah diterima dan diperjualbelikan. Diharapkan masyarakat berperan aktif dan tidak ragu untuk melaporkan ke aparat penegak hukum apabila melihat atau mengetahui adanya indikasi pelanggaran di bidang cukai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK07/2019, dana bagi hasil yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya.
Pada tahun 2022, DPHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK 07/2022 tentang rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut daerah provinsi, kabupaten kota tahun anggaran 2022. Berdasarkan peraturan tersebut, alokasi DPHCHT untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp3.870.600.000.000 yang dibagikan kepada 25 provinsi penghasil cukai dan atau penghasil tembakau. Selain besaran DPHCHT, perlu diatur pula tata cara pemanfaatan DPHCHT tersebut. Terbaru, ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DPHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK 07/2001 dengan pokok pengaturan sebagai berikut. 1. 40% untuk kesehatan. 2. 50% untuk kesejahteraan masyarakat yang meliputi 30% peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja, dan pembinaan industri 20% pemberian bantuan. Dan ketiga, 10% untuk penegakan hukum. Sehingga dapat disimpulkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN. Pemanfaatan anggaran DPHCHT ini sangat ketat dan rinci, di mana pemerintah Kabupaten Grobogan hanya bisa melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020. Dengan pelaksanaannya, berbagai kegiatan mengenai pemberantasan rokok ilegal, baik melalui sosialisasi, pengumpulan informasi, dan berbagai tindakan preventif yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan cukai dan rokok ilegal. Selain itu, masyarakat juga dapat ikut serta mendukung gerakan gempur rokok ilegal dengan tidak menjual, mengedarkan, dan menggunakan rokok tidak bercukai atau ilegal yang berada di pasaran. Seperti diketahui, peraturan mengenai rokok ilegal sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 Junto 39 Tahun 2007, Pasal 50 dan 54, bahwa setiap orang yang menjual, menawarkan, mengedarkan pita cukai atau cukai palsu
akan ada sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap penjual dan pengedar, yakni sanksi pidana minimal 1 tahun pidana dan maksimal 5 tahun, dan juga denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Dan untuk warga yang ingin melaporkan peredaran rokok ilegal juga bisa menghubungi kantor Bea Cukai Semarang, yaitu melalui telepon K024 764 30205 atau melalui akun Instagram Bea Cukai Semarang di @beacukai_semarang. Sekian ulasan kami tentang sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan bersama Bea Cukai Semarang di Objek Wisata Bletuk Kuwu, Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat. Sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya.